Dewa Obat Terkuat. Bab 75. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, dia berjalan ke arah Su Fan dan melihat ke arah Su Fan, yang pucat, memakai ventilator, dan matanya tertutup rapat. Lukanya serius, orang-orang itu terlalu kejam. Zuo Qianqiu mengertakkan gigi, suaranya bergetar, cedera tulang lebih merepotkan. Saya tidak ingin ada kecelakaan, jadi Anda harus melakukannya. Dia bisa menyembuhkannya, tapi jelas tidak seefektif Lin Yi. Su Fan adalah muridnya dan telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Lin Yi mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia memeriksa cedera patah tulang Su Fan, dan kemarahan di matanya menjadi lebih kuat. Kalian semua menyingkir. Lin Yi melihat sekeliling dan meminta beberapa dokter ahli lainnya untuk menyingkir. Para dokter ahli tiba-tiba menjadi cemas. Diam. Zuo Qianqiu melambaikan tangannya, biarkan saja Lin Yi datang. Lao Zuo. Lihat saja, aku akan bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Suara Zuo Qianqiu sedikit lebih keras, dan tidak ada yang berani berbicara lagi. Dia segera berdiri di samping, dengan ekspresi ketidakberdayaan dan kecemasan di wajahnya. Lin Yi tidak terlalu peduli. Dia tahu bahwa Su Fan dipukuli karena dia memimpin rumah sakit untuk bekerja sama dengan Ye. Lin Yi memotong celana Su Fan dan melihat pembengkakan di kaki yang patah, semuanya tersumbat, jika tidak ditangani tepat waktu, akan menekan pembuluh darah dan saraf, yang akan sangat merepotkan. Matanya dengan hati-hati mengamati lukanya, seperti instrumen yang tepat, menemukan kondisi spesifik dari luka tersebut. Beberapa jari dengan lembut mengusap lukanya, seolah angin sepoi-sepoi menembus kulit. Ahli ortopedi yang berdiri di samping tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Yi. Dia bahkan tidak melihat gambar MRI. Terlebih lagi, bukankah dia bahkan memberi obat bius pada Su Fan? Ini adalah kekacauan. Beberapa dokter ingin menghentikannya, tetapi Zuo Qianqiu berdiri di samping dengan wajah tanpa ekspresi, sepertinya mempercayai Lin Yi 100%. Saat ini, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, Lin Yi pindah. Dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh titik akupuntur di paha Su Fan. Setelah menekan beberapa titik akupuntur satu demi satu, kaki yang terluka menjadi mati rasa total, dan bahkan area pendarahan pun berhenti. Beberapa dokter tercengang. Metode macam apa ini? Akupuntur. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya, sungguh menakjubkan. Mereka melihat Lin Yi mengulurkan jari keduanya, seperti pedang, dan dengan ringan menggaruk tulang yang patah. Tiba-tiba, garis darah muncul, dan kulitnya terpotong. Ini seperti pisau laser. Mata ahli ortopedi itu begitu lurus hingga dia hampir kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Ini, apa yang terjadi? Lin Yi sama sekali tidak memiliki pisau bedah di tangannya. Bagaimana dia memotong lukanya? Hanya Zuo Qianqiu yang tahu bahwa Lin Yi menggunakan kontrol Qi. Mengubah energi Qi menjadi pisau Qi, tidak hanya tajam, tetapi lukanya lebih kecil, bahkan karena panas yang dikandungnya, dapat menghentikan pendarahan pada luka pada saat dipotong. Dia hanya melihat metode misterius ini di buku-buku kuno, dan ini juga pertama kalinya dia melihatnya di kehidupan nyata. Dibandingkan dengan beberapa ahli lainnya, yang terlihat kaget dan hampir berteriak sambil menutup mulutnya, Zuo Qianqiu relatif tenang, namun hatinya sama-sama bergejolak. Keterampilan medis Lin Yi sangat luar biasa. Tidak ada yang bersuara, bahkan nafasnya dikontrol dengan sekuat tenaga, tidak bersuara karena takut mengganggu Lin Yi. Saat ini, tidak ada yang berani meremehkan Lin Yi atau mempertanyakan keputusan Zuo Qianqiu. Mereka sekarang menatap tangan Lin Yi, mengamati dengan cermat setiap detail. Kesempatan seperti ini pasti tidak sering datang, dan keterampilan medis misterius seperti itu berada di luar imajinasi mereka. Tangan Lin Yi seperti mesin paling canggih, memotong luka terbuka dan merekatkan tulang yang terluka satu persatu. Teknik unik dan energi hangatnya sungguh menakjubkan. Baru setelah langkah terakhir selesai, Lin Yi menoleh dan menatap ahli ortopedi. Anda tidak perlu saya mengajari Anda tentang desinfeksi dan menghindari infeksi, bukan? Tidak, aku baik-baik saja. Pakar ortopedi itu buru-buru berkata. Lin mengangguk dan memandang Zuo Qianqiu, tidak akan ada masalah dengan kakinya. Saya akan meresepkan obat mandi dan merawatnya dengan baik. Dia akan kembali normal dalam 3 bulan. 3 bulan. Betapa menakjubkan. Beberapa dokter sangat terkejut hingga mereka tidak merasakan apapun meskipun mereka menepuk wajah mereka. Zuo Qianqiu merasa lega. Adapun siapa yang menyakitinya, aku akan mengurusnya. Ada sedikit niat membunuh di mata Lin Yi. Udara di sekitarnya sepertinya langsung berubah menjadi dingin.
Zuo Qianqiu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tetap tidak mengatakan apapun. Dia merasa sangat tidak nyaman ketika murid-muridnya dipukuli seperti ini. Lin Yi menjelaskan beberapa kata dan langsung pergi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yang Rong, seseorang sedang mencarimu, kan? Simpan dia. Karena orang-orang ini akan merepotkan Su Fan, mereka pasti akan pergi ke Yang Rong. Tidak sulit bagi Lin Yi untuk menebaknya. Pada saat yang sama, di dinasti KTV, melihat pria yang duduk di sofa di lobi, Yang Rong perlahan meletakkan ponselnya. Saya tidak pernah menyangka orang-orang dari keluarga Fang akan datang ke tempat kecil seperti tempat saya. Itu benar-benar membuat saya merasa sangat berseri-seri. Dia duduk di hadapan pria itu dan sedikit memiringkan kepalanya. Saya tidak tahu, Tuan Tang Feng, apa yang Anda lakukan di sini? Apakah Anda tidak tahu apa yang saya lakukan, Tuan Yang? Tang Feng menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, kita semua berkumpul di lingkaran bawah tanah. Kita semua berada dalam kelompok yang sama. Tidak perlu berbasa-basi saat mengatakan sesuatu. Tuan yang baru-baru ini menjual semua industri abu-abu. Apakah dia bersiap untuk membersihkan dirinya sendiri? Dia menatap Yang Rong, matanya tajam, seperti pisau, mencoba menelanjangi Yang Rong. Keluarga Fang masih peduli dengan apa yang dilakukan orang kecil sepertiku. Yang Rong tersenyum dan salah menjawab pertanyaan itu. Ia menyilangkan kaki, mengulurkan tangannya, dan segera menyalakan sebatang rokok dengan pisau di belakangnya. Puntung rokok merah itu terbakar dengan tembakau, dan tak lama kemudian asap memenuhi udara. Keluarga Fang secara alami tidak akan peduli dengan apa yang dilakukan Tuan Yang, tetapi apa yang Anda lakukan, Tuan Yang, tidak dapat mempengaruhi keluarga Fang. Di Tianhai, bahkan keluarga Liu harus memberinya wajah. Tapi apa hubungannya ini dengan diriku sendiri? Jujur saja, Tuan Yang bekerja sama dengan grup Ye, dan kami, Tuan Fang, sangat tidak senang. Tang Feng menggelengkan kepalanya, Tuan Fang tidak senang, dan kita yang merupakan bawahannya juga tidak bahagia. Jika kita tidak bahagia, maka kita harus membuat Tuan yang tidak bahagia juga. Apakah menurut Anda ini perlu? Tidak dibutuhkan. Yang Rong langsung mengangguk. Mendengar kalimat ini, Tang Feng tersenyum. Dia bangkit, tetapi dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Yang Rong masih sangat sadar akan keadaan saat ini, jadi dia tidak perlu memperingatkannya lagi. Yang selalu orang yang pintar. Ketahuilah apa yang harus dilakukan, agar tidak menjadikanku orang jahat, saudaraku. Jangan khawatir. Yang Rong mengangguk, saya akan terus bekerja sama dengan Ye dan meningkatkan investasi. Mendengar ini, ekspresi Tang Feng berubah, apa katamu? Jika kamu bukan orang baik, jangan lakukan itu. Suara Yang Rong tiba-tiba menjadi dingin. Bab 76. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin orang dari luar pintu bergegas masuk dan mengepung Tang Feng. Yang Rong tampak murung dan mendengus. Keluarga Fang sangat kuat, tapi tidak semua orang di dinasti saya bisa mendominasi. Dia menatap Tang Feng, kamu hanyalah seekor anjing dari keluarga Fang, apakah kamu layak menggonggong seperti ini? Mata Tang Feng berangsur-angsur menjadi tajam. Dia memandang Yang Rong, lalu melihat selusin orang di sekitarnya, menunjukkan senyuman menghina. Yang Rong, kamu benar-benar telah hidup sampai akhir. Tampaknya rumornya bagus. Sekarang kamu begitu sombong sehingga kamu mengira kamu adalah seorang figur. Tang Feng mencibir, jika kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Bekerja sama dengan keluarga Ye akan mempengaruhi rencana Fang Zhaitian. Tidak peduli siapa itu, dia akan membantu Fang Zhaitian membersihkannya. Kami baru saja berurusan dengan Su Fan, dan sekarang Yang Rong ini tampaknya tidak mengetahui apapun yang terjadi saat ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tang Feng mengulurkan jarinya, berlutut dan minta maaf padaku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Aku minta maaf pada ibumu. Tanpa menunggu Yang Rong mengatakan hal lain, Xiao Dao mengumpat dengan marah dan bergegas keluar. Lebih dari selusin orang dari Istana Kekaisaran mengambil tindakan pada saat yang sama dan mengepung Tang Feng. Dia berani datang ke sini untuk bertindak liar. Bahkan jika dia mati di tangannya hari ini, Xiao Dao dan yang lainnya masih harus bergegas maju. Di lingkaran bawah tanah, yang terpenting adalah wajah. Bentak. Xiao Dao meninjunya, tetapi Tang Feng memblokirnya, menggerakkan kakinya sedikit ke belakang, dan segera berdiri diam, lalu dia meninju wajah Xiao Dao. Begitu kedua talenta itu bertemu, mereka saling bertabrakan. Dengan keras, tinju mereka saling memukul. Keduanya mundur beberapa langkah,
tapi Xiao Dao mundur beberapa langkah. Xiao Dao berdiri teguh dan merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Hanya satu pukulan yang membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan dan tulangnya patah. Yang Rong, anjing yang kamu pelihara sepertinya tidak lebih dari ini. Tang Feng berkata dengan marah, saya adalah anjing keluarga Fang, tetapi meskipun saya hanya seekor anjing, saya masih lebih mulia dari kalian. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba menoleh ke samping, seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun. Dia melangkah maju dan bergegas ke kerumunan lebih dari selusin orang. Dia mengangkat tangan dan kakinya dengan serangan yang ganas dan serangan yang sangat kejam. Setelah beberapa kali pertemuan, beberapa orang terjatuh ke tanah. Bagaimana Xiao Dao bisa menahannya? Terlepas dari cederanya, dia meraung dan bergegas maju lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua orang itu bertarung dengan liar, tetapi jelas bahwa kekuatan Xiao Dao jauh lebih rendah daripada Tang Feng dan terus dirugikan. Tang Feng mengambil kesempatan, tiba-tiba mengangkat lututnya, memukul perut Xiao Dao dengan keras, dan mendorongnya ke tanah. Saat berikutnya, dia menginjak wajah Xiao Dao dengan satu kaki. Dia memandang Yang Rong seolah-olah kaki ini menginjak wajah Yang Rong. Matanya penuh arogansi dan penghinaan. Kekuatanmu sangat kecil dan kamu masih ingin aku tetap di sini. Tang Feng menganggapnya agak lucu. Selusin orang, termasuk pisau terkuat Yang Rong, hanya bisa melakukan ini. Dia bahkan tidak mengerti bagaimana Yang Rong berhasil mendapatkan pijakan di kota Tianhai. Apakah dia layak mendapatkan kekuatan seperti itu? Yang Rong mengerutkan kening dan melirik pisau yang diinjak Tang Feng. Hanya saja kemampuan kita lebih rendah dari yang lain. Xiao Dao tersipu. Dia tahu dia telah mempermalukan Yang Rong. Izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda masih berani bekerja sama dengan Ye? Tang Feng suka melihat orang lain. Awalnya dia sangat sombong, tapi kemudian dia menundukkan kepalanya dengan patuh. Meskipun itu Yang Rong, bos bawah tanah di wilayah DC, lalu kenapa? Saya akan terus bekerja sama dengan keluarga Ye, dan saya akan meningkatkan investasi untuk membantu keluarga Ye dan sangat merugikan keluarga Fang. Setiap kata Yang Rong nyaring dan kuat, tanpa menyerah sama sekali. Sangat bagus. Sedikit niat membunuh melintas di wajah Tang Feng, dan dia menendang Xiao Dao dengan keras, membuatnya terbang menjauh. Ledakan. Terdengar suara keras, dan Xiao Dao membentur dinding. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya langsung pucat. Jika Anda tidak tahu cara menunjukkan penghargaan, maka dinasti akan menutup pintunya malam ini. Tang Feng meraung, mengulurkan tangan langsung ke arah Yang Rong, wajahnya penuh niat membunuh. Dia ingin dinasti membunuh bosnya malam ini dan segera ditutup. Yang Rong berdiri di sana, tetapi Wen Xi tidak bergerak, berdiri tegak. Bahkan jika dia akan mati, dia hanya akan mati sambil berdiri, dan tidak akan pernah berlutut untuk bertahan hidup. Mati. Tepat ketika jari Tang Feng hendak melingkari tenggorokan Yang Rong, tiba-tiba. Tang Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah dia langsung jatuh ke dalam gudang es. Rasa dingin di sekujur tubuhnya membuat gerakannya lebih lambat. Memanggil, memanggil. Dia tidak peduli untuk menangkap Yang Rong, tiba-tiba berbalik, dan melihat seorang pria berjalan masuk perlahan-lahan menurunkan jari-jarinya, dan dadanya terasa seperti dipukul keras oleh dua palu berat yang menakutkan. Dia langsung dipukul dan dikirim terbang. Ah! Tang Feng menjerit dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Dada. Sakit parah. Dia melepas pakaiannya dan melihatnya. Dua luka seperti tusukan jarum langsung menusuk tulang di sekitarnya 1 inci ke dalamnya. Koma. Ini seperti terkena peluru. Bagaimana kabarnya? Orang di depanku bahkan tidak dekat denganku. Ini bukan giliranmu untuk bertindak liar di hadapan dinasti. Lin Yi melangkah masuk, sepertinya bergerak perlahan, tetapi hanya dalam 1 langkah, dia tiba di depan Tang Feng. Dia mengulurkan 1 tangan dan langsung meraih lengan Tang Feng. Klik. Ah! Jeritannya seperti membunuh babi, memilukan. Wajah Tang Feng menjadi kaku, dan lengannya langsung dipatahkan oleh Lin Yi. Menyakiti orang yang tidak bersalah, inilah harganya. Klik. Lin Yi mengambil tindakan lagi dan menginjak kaki kanan Tang Feng. Terdengar suara tajam lagi. Tulang paha Tang Feng langsung patah dan terpelintir secara terbalik. Wajah Tang Feng menjadi pucat dan dia pingsan karena kesakitan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Dari saat Lin Yi memasuki pintu hingga Tang Feng pingsan, hanya butuh 2 detik. Xiao Dao dan yang lainnya yang jatuh ke tanah tercengang.
Ini bukan pertama kalinya mereka melihatnya, tapi mereka masih terkejut sampai mati rasa. Kekuatan Lin Yi terlalu mengejutkan. Tuan Lin. Yang Rong melirik Tang Feng, saya tidak berguna. Tidak, ini aku. Aku tidak berguna, aku telah mempermalukan Tuan Lin. Ketika Xiao Dao mendengar ini, dia langsung berjuang untuk bangun. Tuan Lin, jika kamu ingin menyalahkan, salahkan aku. Dia sedikit cemas, dia tidak cukup kuat. Tidak masalah jika dia dipermalukan oleh Tang Feng. Tapi sekarang, Lin Yi adalah orang di balik dinasti tersebut wajah Yi. Yang hilang adalah wajah Lin Yi. Jika kamu tidak cukup kuat, berlatihlah saja. Lin Yi berkata, jika kamu dipermalukan, carilah kesempatan untuk mengembalikannya. Dia memandang Xiao Dao, suaranya dingin, Xiao Dao tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali, penuh rasa bersalah dan kengganan. Jika kamu cukup kuat, kamu tidak akan diinjak oleh orang lain. Tuan Lin, saya. Xiao Dao mengertakkan gigi, tubuhnya gemetar, matanya merah, dan dia ingin mencari lubang di tanah untuk masuk. Aku tidak membunuhnya. Nyawanya diserahkan padamu. Lin Yi berkata. Bersambung.